Mata kuliah Teknik Sampling dan Survei. Saya Ismaini Zain, dosen dari Departemen Statistika S1, Fakultas Sains dan Analytical Data ITS. Hari ini kita akan bicara Stratified Random Sampling atau sampling acak berlapis. Adalah seperti ini. Kasus berikut ini, misal kita ingin menaksir rata-rata pendapatan dari suatu hotel di kota X. Kita sudah mempelajari Simple Random Sampling atau SRS. Apakah kita bisa menggunakan SRS? Faktanya menunjukkan bahwasanya populasinya tidak lagi homogen karena hotel bisa saja terdiri dari hotel besar, sedang, dan kecil, sebut hotel bintang 3, 4, dan 5. Kalau pakai SRS, mungkin tidak representatif. Kita coba diskusikan. Populasinya adalah seperti ini, terdiri dari 3, hotel besar, hotel sedang, dan hotel kecil. Apakah populasi ini bersifat homogen? Menurut saya tidak, karena ini adalah populasinya beragam karakteristiknya. Apakah SRS digunakan? Kalau SRS digunakan pada kasus ini, maka tidak representatif. Yang terambil bisa saja yang merah semua, berarti nanti bisa overestimate. Bisa saja yang terambil hijau tua semua, berarti adalah underestimate. Berarti tidak cukup representatif. Apa yang sebaiknya dilakukan? Yang sebaik dilakukan adalah cari metode lain dan jangan gunakan SRS. Hotel dibagi menjadi 3 kelompok, sedang, kecil, dan besar. Caranya dibuat sehomogen mungkin masing-masing subpopulasi. Lalu kalau sudah homogen, maka boleh menggunakan SRS. Kelompok tersebut disebut strata. Jadi kalau kita lihat di kiri, populasinya ini adalah homogen, sedangkan kalau yang di kanan adalah heterogen. Berbeda sekali ya karakteristiknya. Kalau yang di sebelah kiri, sudah pasti kita boleh menggunakan SRS, karena memang populasinya adalah homogen. Sedangkan kalau yang di sebelah kanan, kalau kita gunakan SRS seperti tadi, pasti nanti dihasilkan adalah sesuatu yang tidak representatif. Jadi jangan gunakan. Idenya seperti apa? Idenya adalah populasi yang bersifat heterogen, maka pisah menjadi sub-subpopulasi. Subpopulasi itu sedemikian hingga menjadi homogen. Artinya kuning jadi kuning, merah jadi merah, hijau jadi hijau. Sehingga nanti N ini bisa terbagi-bagi menjadi ke dalam subpopulasi yang N1, N2, N3, dan N dan ini sama dengan N. Ini syaratnya adalah mutually exhaustive, terbagi habis, dan tidak ada irisan antar kedua subpopulasi ini, berarti ini namanya adalah mutually exclusive, tidak punya irisan. Kalau sudah homogen, maka N1 ini nanti tinggal diambil secara SRS. Diambil secara SRS mendapatkan N1 untuk mengambil N2 secara SRS dari subpopulasi yang kedua, dan untuk N3 diambil dari N3 besar ini secara SRS. Adalah stratified random sampling. Jadi idenya populasi yang heterogen harus diubah menjadi sehomogen mungkin, dibuat subpopulasinya antar subpopulasi homogen dan maksud saya dalam subpopulasi homogen dan antar subpopulasinya heterogen. Namanya sampling. Jadi kalau kita lihat di populasi yang N ini dibagi menjadi N1, N2, L, berarti stratanya adalah sebanyak L, sedemikian hingga tidak saling tumpang tindih. Kemudian setelah masing-masing itu homogen, diambil simple random sampling, N1, N2, NL kecil, di mana nanti jumlahnya adalah sejumlah N, namanya adalah stratified. Di lapangan, yang harus kita lakukan adalah populasi yang bersifat heterogen ini harus berani kita pastikan menjadi berapa strata. Misalnya dalam kasus ini kita menjadi 5 strata. Kalau sudah menjadi 5 strata ini,
dan masing-masing sudah homogen, advice-nya jangan terlalu banyak, L-nya, stratanya biasanya digunakan 2, 3, 4, 5 itu sudah terlalu banyak. Kalau sudah ini jelas homogen, maka kemudian tinggal diambil secara dengan mudah kita mendapatkan N1 kecil, N2 kecil dari masing-masing stratum. Ini adalah ide mendapatkan sampling secara stratum. Jadi definisinya adalah sesuatu yang diperoleh dari anggota atau elemen populasi yang tidak saling tumpang tindih disebut stratum, dan pengambilan ini adalah namanya stratified random sampling. Alasannya nomor 1, kadang-kadang kalau populasinya heterogen dipaksa homogen, maka batas kesalahan estimasinya bisa tidak bagus. Jadi juga kalau kita juga bisa mendapatkan subpopulasinya itu nanti mendapatkan estimasinya dan seluruhnya juga kita bisa dapat. Jadi bisa mendapatkan ketelitian yang lebih. Apalagi kalau ada biaya antar subpopulasinya berbeda, maka ini akan lebih efisien. Kita akan bicarakan kasus-kasusnya pada sesi yang berikutnya. Terima kasih.